Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di periode 38, materi kelima, materi terakhir pada periode ini. Untuk materi kita pada malam hari ini berjudul Strategi Rekrutmen Tenaga Perorangan Non-Honorer. Ini akan dibawakan langsung oleh Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kurniawan untuk menyampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, malam ini kita coba berdiskusi menyajikan terhadap bagaimana kita melakukan rekrutmen tenaga perorangan non-honorer. Nah, ini sangat penting karena berkaitan dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Undang-Undang 20 tahun 2003 akan dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi kenapa rekrutmen tenaga perorangan ini ya, bukan upaya menghindari tapi strategi dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk memastikan bahwa roda pemerintahan, roda pembangunan itu harus berjalan tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Namun dengan rekrutmen tenaga perorangan juga tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan. Ya, dasar hukumnya kita lihat di Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola sendiri. Kalau kita lihat di undang-undang ya, di undang-undang ini 20 2003 tentang aparatur sipil negara ya, mencabut Undang-Undang nomor 5 2014 di pasal 65 ya, di bab 13 ada ketentuan tentang larangan ya. Jadi di bab 13 ini di pasal 65 ya, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Jadi dilarang mengangkat ya pegawai non ASN. Larangan ini ya berlaku bagi pejabat lain atau instansi pemerintah yang melakukan pegawai non ASN. Jadi larangan ini bagi pejabat lainnya gitu. Nah, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya sebagaimana maksud ayat 2 yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Jadi dari judulnya ini ASN non ASN ya, saya ubah sedikit supaya bisa dipahami, honorer atau garing non ASN. Dilarang ya. Di bab 14 ketentuan penutup, pegawai non ASN atau nama lainnya. Dia kalau di yang masih berlaku sekarang itu kan berkaitan dengan apa? Pegawai K2 ya, SK2 kategori 2. Wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sendiri. Ya, jadi dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain ASN. Ya.
ASN kita ketahui ada 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Gitu. Tentu pemerintah juga harus tetap berjalan. Ya. Berjalan, maka langkah yang ya, langkah yang paling bisa ya, yang paling bisa untuk kita melakukan rekrutmen ini pegawai perorangan ini, yaitu kita mengacu di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 ya. Jadi dijelas ya, tim pelaksana ini PA menyelenggarakan swakelola. Ini swakelola tipe 1 ini. Swakelola tipe 1 dia dalam bentuk surat keputusan. Jadi gitu. PA KPA menyelenggarakan swakelola yang terdiri dari tim persiapan, pengawas, pelaksana atas usulan PPK. Tim persiapan ya, mereka sebagai tim pelaksana dapat ya. Apa saja tim pelaksana ini? Tim persiapan kan kementerian lembaga ya, kayak SKPD, OPD sebagai penanggung jawab anggaran. Tim persiapan juga mereka sebagai tim pelaksana. Nah, siapa tim pelaksana adalah pegawai kementerian lembaga ya sebagai penanggung anggaran. Jadi di internal kantor SKPD, OPD ya tentu ada namanya tim pelaksana. Mereka adalah pegawai di SKPD berkaitan dengan penanggung jawab anggarannya. Untuk kegiatannya tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti bla bla bla, penyelenggara sekolah dapat dibantu oleh tenaga pendukung ini. Misalnya seperti emirator tenaga pendukung. Nah, penyelenggara sekolah dapat dibantu oleh tenaga ahli. Penyelenggara ini ya. Ini tim pelaksana ini penyelenggara. Ini ya, penyelenggara sekolah ini kan tim persiapan, pelaksana tim pengawas. Dapat dibantu oleh tenaga ya. Tenaga ahli, teknis dan narasumber. Khusus tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah penyelenggara. Tidak boleh lebih dari khusus untuk tenaga ahli. Bagaimana tenaga teknis, narasumber, tenaga pendukung? Berarti logika aturan ini jelas bahwa yang dilarang adalah tenaga ahli. Lebih dari itu, untuk tenaga pendukung bisa dilakukan lebih dari penyelenggara swakelola. Jadi bisa lebih dari 50% karena yang diatur adalah tenaga ahli. Kalau tenaga pendukung boleh di lapangan. Ya seperti pegawai honorer ya, non-ASN boleh. Di lapangan artinya bukan hanya di lapangan di luar kantor, tapi di lingkungan kantor. Tuh. Selanjutnya tim pelaksana ya sesuai jadwal kegiatan memperhatikan ya rencana kegiatan ditentukan oleh PPK. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja. Harus ada kebutuhannya. Nah, kalau di kepegawaian ini disebut analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kebutuhan tenaga ahli, terampil atau tenaga pendukung. Artinya kita tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Yang dilanggar adalah honorer yang bukan bagian dari tim pelaksana. Tenaga ahli, tim pendukung. Penggunaan tenaga ahli, jadi dalam hal pelaksanaannya. Menyusun laporan penggunaan tenaga ahli, sarana prasarana. Artinya bisa tidak dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN? Iya, yaitu tenaga perorangan. Tenaga perorangan. Dengan kualifikasi dia, kalau tenaga ahli kan tidak boleh dari 50%.
Tapi kalau tenaga terampil, tenaga pendukung bisa lebih dari 50%. Itu substansinya. Jadi ini bukan mengakali, tapi strategi bagaimana roda pemerintahan harus berjalan tanpa harus melanggar peraturan perundangan. Ya, gitu. Nah, ini ya. Cara menyusunnya ya. Jadi harus ada KAK atau surat keputusan kepada daerah. Tahapan pengadaan tanda perorangan ini, ya, OPD, unit kerja, wajib menyampaikan secara tulis dan mendapat setujuan wali kota sebagai penjabat ini. Organisasi perangkat daerah menghitung kebutuhan. Ini misalnya kesehatan ya. Pelayanan kesehatan non kesehatan. Berdasarkan anjap dan Anies beban kerja. Dalam hal menyusun kebutuhan memperhatikan ketersediaan anggaran, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Persiapannya bagaimana? Ya, telah mendapat persetujuan mengacu pada analisis kebutuhan, menyusun KK, menghitung kebutuhan anggaran pengupahan misalnya. Upahnya bagaimana? Itu yang penting. Ya, pengadaan perorangan ini kegiatan untuk memperoleh tenaga perorangan sesuai dengan kebutuhan. Ini di Kota Kendari kami strateginya sudah kami terapkan ini. Untuk tahu di daerah melanggar tidak aturan, tidak melanggar. Karena ini dalam rangka pengadaan swakelola. Tenaga perorangan, syarat administrasi, dan kualifikasi teknis. Ya, misalnya di Kota Kendari ini ya, ini tadi tenaga. Kalau tenaga pelayanan kesehatan kan kita tahu ya, kalau kesehatan ini medis, perawat, farmasi, tenaga penunjang, lab, gizi dan seterusnya. Non kesehatan di rumah sakit, informasi teknisi, laundry, pemulasaran jenazah, penyewaan sopir dan seterusnya. Nah, tenaga perorangan juga gitu. Sederhana, surat lamaran disediakan ke wali kota, latar belakang merah 2 lembar, KTP. Tenaga pelayanan kesehatan ya, memenuhi kualifikasi D3 dan lain-lain ya. Ini diatur di KK bisa dan dituangkan dalam keputusan kepala daerah sendiri. Jadi itu harus ada analisis beban kerja. Ya, kan servis, ijazah di kualifikasi sesuai kebutuhan yang dilamar, data riwayat hidup, berbadan sehat, persyaratan lain yang dituangkan dalam KK. Bagaimana tata cara pemilihannya? Tata cara pemilihan perorangan ini, diktum ke-6 dan ke-7, evaluasinya dengan sistem gugur yang dinilai dalam bentuk memenuhi syarat atau memenuhi syarat sebagaimana dalam KK yang ditetapkan OPD. Tenaga perorangan kesehatan yang memenuhi syarat diajukan OPD ke wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi. Setelah ada persetujuan, OPD ya melaksanakan penerimaan, dia menyampaikan usulan penetapan pengangkatan yang membina kepegawaian untuk ditentukan wali kota. Tenaga perorangan pelayanan kesehatannya yang telah ditetapkan wajib menandatangani surat perjanjian kerja, surat perjanjian pada OPD yang melakukan penerimaan. Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ini ditekan 1 tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Jadi ini strateginya, meskipun dia disebutkan di sini, tapi kan terpisah, ya terpisah Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya pengadaan yang diswakelolakan. Ini swakelola tipe 1 ini. Jadi
Bisa atau tidak merekrut tenaga terampil? Iya bisa. Asal ditetapkan dalam perencanaan penganggaran bahwa ini swak kelola. Jadi apa? Kalau tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%. Tapi kalau tenaga terampil, tenaga pendukung boleh sebagai 50, lebih dari 50%. Misalnya tim pelaksana eh, perancangan perundang-undangan misalnya. Tenaganya di suatu kantor itu ada 3 orang. Kalau tenaga ahlinya tidak boleh lebih dari 50% dan 3 orang. Ya, ya 2 lah atau 1. Tapi kalau tenaga pendukung, ya kayak tenaga teknis misalnya pendukung, kecuali ahli ya, teknis atau narasumber, atau tenaga terampil, tenaga pendukung, bisa lebih dari 50%. Jadi kalau kita angkat tenaga perorangan, itu bisa kita lebih dari 50% sendiri. Jadi tidak ada hambatan untuk melakukan ketentuan di tentang pengadaan untuk pegawai yang perorangan ini ya. Kenapa dikategorikan perorangan? Kita lihat ya, kita lihat di peraturan EKPP ini. Ya, perorangan ini. Ini banyak ya. Ini kan tenaga perorangan ini. Tenaga perorangan ini bisa dalam bentuk membantu urusan ya, PA ya. Perorangan jadi ada kalau yang ada jasa ya tentu kemampuan ya lokasi. Kalau dia jasa ya jasa lainnya barang tenaga perorangan ini maksud. Jadi boleh dilakukan tenaga perorangan. Jadi rekrutmen tenaga perorangan bisa dilakukan. Tim pendukung ini. Jadi ini sejalan ya. Ya, sejalan. Kalau di Swakalola ini tenaga. Jadi boleh kita lakukan pengangkatan. Ini tenaga perorangan kalau dia penyediaannya ya. Pajak. Lalu kalau kita lihat di ketentuannya ya. Ini. Jadi boleh kita lakukan pengangkatan tenaga perorangan. Ini strateginya ya. Di antara swakelola. Boleh. Yang penting ada anjapnya. Analisis beban kerja. Demikian. Ya. Jadi itu bisa tidak dilakukan rekrutmen ya itu tadi. Tenaga perorangan namanya. Artinya yang diangkat orang per orangan. Karena apa? Di peraturan LKPP nomor 3 ini 2021 ya dia bagian tim pelaksana. Yang tidak boleh tenaga ahli kalau tipe 1 ya, lebih dari 50% dari jumlah anggota penyelenggara. Kan? Dan tenaga kerja terampil pendukung dan lain-lain.
sarana prasarana. Jadi bisa tenaga terampil dan tenaga pendukung. Yang tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah tim pelaksana. Tim pelaksana siapa? Pegawai negeri di SKPD kita misalnya, OPD kita. Misalnya tim pelaksana. Tapi kalau khusus tenaga ahli tidak boleh. Tapi kalau teknis, narasumber, tenaga pendukung, tenaga terampil boleh. Tidak apa-apa. Karena ini ketentuan ini dikecualikan. Demikian penjelasan tentang pengangkatan tenaga perorangan tanpa melanggar. Ya, ini tanpa melanggar aturan ini. Ini kan aturan ini di undang-undang ini ya. Di undang-undang ini kan untuk pengadaan pegawai beda, pengadaan pegawai dan pengadaan swakelola beda. Kebetulan tenaganya itu perorangan. Ya, ini tidak boleh mengangkat ini. Dilarang mengangkat ASN atau nama lainnya. Ya, di undang-undang ASN. Tapi di undang-undang pengadaan, di ketentuan pengadaan boleh. Itu tenaga terampil atau tenaga pendukung. Boleh. Demikian penjelasannya. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya mengenai strategi rekrutmen tenaga perorangan non-honorer. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Ibu Ida. Oh, Ibu Ida atau Ibu Ayu. Silakan, Bu. Sudah cukup Bu ya? Cukup mungkin Daniel? Siap, Pak. Baik, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, untuk tambahannya? Cukup, cukup. Baik. Mungkin kita cukupkan materi pada malam hari ini dan juga periode 38. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung kepada periode ini ataupun pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dari Konsultan Indonesia. Mungkin kita akan kembali lagi di bulan depan dengan materi-materi yang baru. Kepada narasumber juga kami ucapkan terima kasih. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.